Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini mari kita mulai pembelajaran proyek IPAS dengan berdoa lebih dahulu. Silakan Ananda salah satu pemimpin doa. Rekan-rekan, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya, tanggal 14 November. Adam Ghazali, Adnan Hafid, Agus Samuso, Ahmad Fateh, Ahmad Nur Ramadan, Alfa Rena, Andika Vicky, Antonius, Arga Nur Arianto, Cakra Tegar, Java Irwansyah, Denny Ilham, Dimas Anggara, Fabian Adi Hertanto, Khaled, Firdaus, Hamid, Iftah Lana, Jalu Safik, Kusma Wardani, Muhammad Alvin, Muhammad Fadoli, Muhammad Irfan, Muhammad Arhaban. Aksesnya nggak usah lama-lama loh, paling maksimal 10 menit. Kita ganti materi. Setelah itu silakan setelah tes kamu baca materinya dulu ya. Oke, tadi saya menginjak sintak yang kedua ya. Itu sintak pertama, pertanyaannya sudah. Yang kedua saya mau bagi kelompok dulu. Ini kelompoknya silahkan maksimal 5 orang ya. Ini maksimal 5 ya. Nah, ayo Bapak dulu. Empat pasaran. Kalau mau empat berapa? Kalau mau. Silakan. Anda praktek sendiri-sendiri. Ya. Ini ya. Saya mau membuat kelompok dulu berkelompok ya. Jadi setelah berkelompok nanti Anda akan mendesain produknya ya. Produknya nanti Anda mengetahui ini berkas ini. Berkas ini bisa kamu baca-baca, download kan? Bisa baca-baca dulu di sini. Atau ya untuk pendalaman di sini
nggak apa-apa. Oke, nanti sebelum lanjut ke materi yang YouTube, nanti saya mau menanyakan sesuatu dulu ya. Jadi yang materi dibaca dulu nggak apa-apa. Tetapi yang untuk yang materi di YouTube nanti dulu ya. Nanti setelah menjawab pertanyaan saya, silakan buka di link YouTube-nya. Nah, masa jenis itu seperti apa? Nah, nanti Anda mengukur. Ya, nanti Anda mengisi data ini ya. Halo. Ini kelas, kelompok, kelas, nama ya. Nah, ini saya. Nanti yang pertama mungkin mengukur kuningan, kelompok yang satu, kelompok yang lain mengukur kelereng, kelompok yang lain uang logam. Ada yang punya uang logam nggak? Bentar, nanti gantian. Itu piston ada dua, silakan pilih salah satu nggak apa-apa. Jadi nanti kelereng yang diukur, nanti diukur volumenya, ya, diukur volumenya, kamu kemudian ditimbang ya. Ditimbang ada berapa gram. Ya, piston juga, besi pecah itu ada buletan, itu juga diukur diameternya berapa, nanti volumenya ketemu massa, otomatis nanti ketemu massa jenis resmi dan itu. Oke? Ada pertanyaan tugasnya tentang pengisian tabel ini? Gak ada. Silakan lanjutkan. Jadi gantian ya. Kita mengatur waktunya, jadwal pengaturan waktunya gantian kelerengnya. Ini kelompok 1, umpamanya kelereng dulu. Kelompok 2, piston dulu. Kelompok 3, besi pecah. Di sini ada saya kasih space 2. Kalau kamu ingin benda ukur apa terserah. Ada yang mengukur HP-nya nggak apa-apa, HP-nya celupkan di air. Ya, saya nggak tanggung jawab orangnya joli ya. Ya, ini ada 2 space benda yang ingin kamu ukur silakan. Oke, silakan berkelompok. Ini yang satu ditimbang dulu nggak apa-apa, atau ukur volumenya dulu nggak apa-apa. Mau diukur dulu? Ukur volumenya seperti tadi ya. Kalau kamu sukar ukurnya, ukur volumenya air sukar, ya. Ini yang saya. Keluarin kata sini. Menggunakan ya. Ini saya mau masuk ke sintak pertama ya dari pembelajaran saya. Nah, di sini saya akan mengasihkan pertanyaan, ya. Kalau ada yang bisa jawab, silakan dijawab, ya. Pertanyaan pemateknya ada 2. Pertama, ya, itu seperti yang saya tanyakan di layar ya. Ternyata enggak? Perhatikan, kenapa kapal yang beratnya bergiga-gigaton itu tetap mengapung di permukaan lautan, ya. Tetapi kenapa kelereng yang kecil ini ya, di air itu akan tenggelam? Perhatikan di sini ya. Kalau kapal nggak bisa saya bawa ke sini ya. Saya bawanya kembali saja. Kenapa kelerengnya ini tenggelam atau enggak? Ada yang tahu silahkan dijawab.
nggak ada kembangannya kan, ini tukang mancing kayak begini ya. Masanya lebih berat. Masanya ini satu lereng, nggak ada anginnya, bener nggak ada anginnya full. Kalau kelereng ya kalau kapan? Ada anginnya. Ada lagi yang jawabnya memiliki massa. Massa kapal lebih besar daripada. Asalnya kan bergiga-giga ton, tidak tenggelam. Kalau itu kelereng kan massanya yang itu tenggelam, yang itu malah nggak tenggelam, gitu loh. Ada yang bisa jawab? Itu kenapa ya? Nah, itu silahkan. Kalau nggak percaya, silahkan buka YouTube aja di sini. Link YouTube-nya di sini ya. Atau di LMS itu juga sudah ada link YouTube-nya. Nah, bisa kamu buka materi YouTube-nya di sini, maupun di sini ada link juga yang bisa kamu pelajari tentang kenapa kapal nggak bisa tenggelam. Ya, seperti itu jawabannya. Itu berhubungan dengan cara umur, biar tahu kesalahannya, saya biarkan aja. Tidak tahu kesalahannya, besok nggak lupa. Seperti itu. Jadi kamu kadang bilangnya nggak percaya kalau belum membuktikan itu. Gitu ya. Silakan daripada nganggur kamu itu apa gitu masanya itu pakai timbangan kan juga. Ayo kelompok satunya itu. Ayo yang satu ukur masanya. Kelompok sini. Makanya itu kan kalau di motor itu kan ada berapa cc loh. Nah itu kan volume di atas piston pada saat piston paling bawah TMB. Pada TMB itu volume di atas itu kan volume transport, volume cc berapa cc motornya. Kalau aluminium bandingkan dengan aluminium yang ada di sini, itu sama enggak? Iya. Sama enggak? Itu yang ada tercantum di sini.
berapa itu? Nah, harmonium berapa? Standarnya? Nah, tepatku berapa? Itu sudah masuk setelah perhitungan kan? Masuk di analisis. Kalau standarnya kamu tulis isinya seharusnya 7,9 standarnya. Kamu tulis di depan sini loh, standar SI-nya. Kalau ini nanti kaca ya. Oh, kamu catat ini. Berapa? Yang besi berapa? Yang besi 7,90 gram per cm kubik seharusnya. Itu standar nasionalnya. Itu sudah masuk di analisis ya. Wah, yang pistol itu aluminium kan? Aluminium 2,70. Aluminium. Yang pistol itu aluminium. Tadi itu kan diketahui massa, diketahui volume, lalu ditanyakan massa jenis kan? Berarti massa. Oke, kelompok imbalangan tadi sudah saya koreksi satuannya kira 3 gram per cm kubik. Yang kelompoknya Muhammad Rafan ini satuannya sudah benar. Ya. Nanti tolong dikonsultasikan kelompok yang satunya. Oke, boleh bos. Berapa cm kubik ya? Itu satuannya? Benar satuan. Ini kan sudah dibagi cm kubik berarti satuan ini. Kelompok yang lain mau maju nggak? Oke ya, karena waktunya kita terbatas ya, nanti sampai jam 11 ya. Yang maju perwakilan dari 2 kelompok saja ya. Jadi ya, dalam
Jadi ya dalam pengukuran seperti ini kamu harus melihat pengukuran itu harus teliti mungkin pertama. Yang kedua, ya ini ada beberapa satuan yang belum dimasukkan. Ini yang ngomong apa ya? Masanya 6 apa? 6 kilo, 6 kintal, 6 ton. Nah, seharusnya kan dimasukkan. Itu nanti kan berpengaruh pada perhitungan ke belakangnya. Walaupun ke belakangnya sudah ada ya. Wih, mau apa ya satunya hasilnya? Ya, Mas. Ya, lihat. Ini sudah dimasukkan. Nah, sudah. Yang mau satunya? Nah. Ya, ini sudah ya. Ini sudah dimasukkan. Nah, ini kelompok Rifan. Ini mah volumenya belum dimasukkan satuannya. Itu hanya 3 atau 1 ekor atau 2 ekor. Nah, itu harus data itu harus penting, hati-hati ya. Kemudian nanti hasil pengukuranmu, perhitunganmu, kalau percobaanmu bagus, semakin bagus, maka nilainya akan menyamai sesuai standar SI. Umpamanya untuk kaca itu 2,57 gram per cm kubik. Bisa saya lihat salah satu kaca tadi diwakili oleh kelereng. Ya. Nah, kelereng ini kelompok Eftalana 2,57 ya. Di sini Eftalana kelompoknya bisa mendapatkan nilai 3 gram per cm kubik. Nah, itu kan kesimpulannya sudah penelitiannya sudah tingkat tinggi ya. Oke, itu saya hanya mereview dari hasil pemikiranmu. Kemudian nanti untuk menghemat waktu, jadi pelajarannya, ujiannya saya share di LMS. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan post-testnya di sini. Saya kalau di sini semua nanti tidak habis waktunya. Silahkan kamu kerjakan ini kuisnya post-test nih ya. Lewat HP saja. Langsung online gitu ya. Karena waktunya sudah habis ya. Berpindah untuk pelajaran yang lain, nanti nggak memotong pelajaran yang lain. Saya cukupkan sekian ya. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, semakin teliti kamu melihat alat ukur, maka ketelitiannya itu hasilnya semaksimal mungkin, Oke ya, saya cukupkan sekian untuk budaya industri bersih-bersih. Untuk menyiapkan pelajaran berikutnya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 jam penyelesaian KPM luringnya, kami mengharapkan tadi anak-anak mengerjakan secara luring kuis yang di dalam aktivitas masa jenis itu berupa post-test kedua, berupa kuis online ya. Jadi ini mengerjakan lewat LMS langsung. Ini kuisnya ini setelah hampir 1 jam. Tadi yang mengerjakan kurang lebih sudah ada 2 orang tadi. Sebentar. Oh, hasilnya. Jadi dari 10 soal hitungan berupa hitungan masa jenis itu
didapatkan hasil. Nah, ini hasil sementara. Siswa yang mengerjakan 2 dari grup ini, yaitu tampilkan laporan. Ini tampilannya seperti ini. Jadi 2 orang, Nova Muhammad Siddiq sama Muhammad Fadoli, dengan nilai kurang lebih seperti analisis butir soalnya, kurang lebih seperti itu. Yang centang hijau berarti yang benar, yang merah ini berarti yang salah. Ini sementara baru 2 orang. Ini dari gambar grafiknya hasil penilaiannya 40 sampai 46 itu jumlah nilainya. Jadi kalau nanti seperti itu terus, kemungkinan ada analisis kurang dari KKM, jadi kemungkinan harus KPM diulang kembali KPM-nya, tidak hanya sekedar remedial atau memperbaiki yang kurang-kurang saja. Kalau hampir sebagian kurang dari KKM harus diulang semua, terutama masalah di perhitungan matematikanya dan penyesuaian untuk konversi satuan yang standar SI maupun ke yang turunan. Itu cukup sekian analisisnya tadi, baru 2 orang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 orang yang pantas mendapatkan, termasuk siswa yang disiplin karena waktunya selesai langsung mengerjakan soal yang berikutnya, tugas berikutnya dan berikutnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali prosesnya.